warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Anggreni dari kelompok 7 mau presentasikan tentang pemahaman hukum perjanjian. Pengertian perjanjian. Definisi perjanjian menurut KUHP Perdata pasal 1313 KUH Perdata. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi menurut ahli. R. Setiawan. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang memberikan satu pihak untuk menuntut prestasi dan mewajibkan pihak lain untuk memenuhi prestasi itu. Wirjono Pradjoniporo. Perjanjian adalah hubungan hukum di bidang harta benda di mana satu pihak berjanjian untuk melakukan suatu hal terhadap pihak lain. Subekti. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Pengaturan perjanjian tercantum dalam KUH Perdata buku 3 pengaturan mengenai perjanjian dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata terhadap pada buku 3 tentang perikatan. Ketentuan-ketentuan di dalamnya menjelaskan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber terjadinya perikatan. Dalam hukum perdata, perjanjian dianggap sebagai bentuk hubungan hukum yang penting, sedangkan dalam hukum kontrak, perjanjian dilihat sebagai dasar yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Hubungan antara hukum perdata dan hukum kontrak. Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur interaksi hukum antara para pihak, baik individu maupun badan hukum. Di dalamnya, kontrak dipahami sebagai kesepakatan yang dibuat antara dua pihak atau lebih yang saling memberi kewajiban. Asas-asas hukum perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan kontrak. Pihak bebas membuat perjanjian dengan siapapun, mengenai apapun, dalam bentuk apapun, selama tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan. Yang kedua, asas konsensualitas. Perjanjian sah cukup dengan kesepakatan, tidak perlu bentuk tertulis. Yang ketiga, asas pasca sunt servanda. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. Artinya, perjanjian harus dipatuhi dan dilaksanakan. Yang terakhir, asas etika baik. Para pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan jujur, saling menghormati dan tidak merugikan pihak lain. Ada asas kepribadian. Perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya, tidak mengikat pihak ketiga. Syarat sahnya perjanjian ada 4 syarat. 1. Kesepakatan para pihak. Tidak boleh ada paksaan, penipuan, kehilafan. 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian. Yang tidak cakap, anak di bawah umur, orang yang berada di bawah pengampuan. Suatu objek tertentu yang diperjanjikan harus jelas jenisnya, barang, jasa, atau prestasi lain. Yang keempat, sebab yang halal. Tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Anatomi perjanjian. Yang pertama, judul atau nama perjanjian menunjukkan jenis atau bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Yang kedua, komparisi, keterangan identitas pada pihak. Bagian yang memuat data lengkap pihak-pihak yang terlibat seperti nama, alamat, dan kapasitasnya dalam membuat perjanjian. Yang ketiga, pembukaan. Pembukaan berfungsi sebagai pendahuluan yang menerangkan maksud dan latar belakang dibuatnya perjanjian. Yang keempat, isi atau klausul perjanjian. Pada bagian ini tercantum ketentuan-ketentuan utama
hanya objek tertentu yang diperjanjikan, tujuannya halal, tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan. Yang kelima, ada penutup berisi pertanyaan akhir yang menegaskan bahwa para pihak setuju atas semua ketentuan dalam perjanjian. Yang keenam, lampiran dokumen tambahan yang mendukung isi perjanjian seperti rincian, spesifikasi, atau data lainnya. Berakhirnya suatu perjanjian. Yang pertama, prestasi telah memenuhi pembayaran pasal 1381 KUH Perdata. Perjanjian berakhir jika pihak yang berkewajiban sudah melaksanakan prestasi kewajiban yang diperjanjikan. Contoh, barang diserahkan, harga dibayar, jasa selesai dilakukan. Yang kedua, dengan kesepakatan bersama, pembatalan atau pemutusan, para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian sebelumnya sesuai asas kebebasan berkontrak pasal itu 328 KUH Perdata. Yang ketiga, jangka waktu perjanjian telah berakhir. Jika perjanjian dibuat untuk waktu tertentu, maka ketika waktu itu habis, perjanjian otomatis berakhir. Contoh, sewa 1 tahun dan selesai saat 1 tahun terlewati. Yang keempat, tujuan perjanjian telah tercapai. Perjanjian yang dibuat untuk suatu tujuan tertentu berakhir ketika tujuan tersebut menjadi nyata. Contoh, kontrak pembangunan rumah berakhir setelah kesimpulannya, perjanjian merupakan dasar utama terbentuknya hubungan hukum antara para pihak yang menentukan hak dan kewajiban. KUH Perdata khususnya buku 3 tentang perikatan menjadi landasan hukum yang mengatur seluruh aspek perjanjian. Objek tertentu dan kausa yang halal sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Selain itu, akses-akses perjanjian seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikat baik, dan pasca subservanda memastikan bahwa perjanjian dibuat secara bebas, berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak serta harus dilaksanakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Struktur perjanjian pun memiliki anatomi yang jelas, mulai dari judul, identitas para pihak, pembukaan, isi atau klausul, penutup hingga lampiran. Perjanjian dapat berakhir karena berbagai sebab seperti prestasi terpenuhi, kesepakatan mengakhiri, jangka waktu habis, atau tujuan telah tercapai. Secara keseluruhan, materi menekankan bahwa pemahaman mendalam tentang unsur dan asas hukum perjanjian sangat penting agar hubungan kontraktual berjalan tertib,